Produsen motor listrik patungan antara PT Gotoku Cek Tokopedia dan PT TBS Energi Utama Toba Elektrum akan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan pabrik motor listrik. Berdasarkan undangan yang dibagikan kepada awak media, manajemen Elektrum menjelaskan pabrik motor listrik pertama ini akan dibangun di zona E kawasan Greenland International Industrial Center Cikarang, Jawa Barat sebagai salah satu penggagas gerakan pembangunan ekosistem kendaraan listrik terintegrasi dengan ekosistem terlengkap di Indonesia. Elektrum mengumumkan dimulainya pembangunan pabrik motor listrik pertamanya di Indonesia. Pembangunan pabrik motor listrik ini diharapkan dapat turut mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik di masyarakat, serta menciptakan dampak ekonomi jangka panjang di bidang energi terbarukan. Elektrum sendiri menargetkan bisa memasok 2 juta unit motor listrik untuk kebutuhan di dalam negeri. Namun, sampai 3 tahun mendatang perusahaan kongsi Gojek dan Toba itu membidik penjualan 500.000 unit motor sampai tahun 2025. Target ini sejalan dengan ambisi Toba untuk menambah kontribusi bisnis hijau. Begitu pula dengan Gojek untuk mentransformasikan seluruh armada milik mitranya menjadi motor listrik. Elektrum yang didirikan pada tahun 2021 ini telah menerima suntikan investasi sebesar $1 miliar Amerika. Sebelumnya diberitakan, masyarakat dibuat bingung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ia mengaku akan memperketat pembelian kendaraan berbasis bahan bakar minyak. Hal tersebut sejalan dengan program pemerintah dalam mempercepat kendaraan listrik. Menko Luhut mengatakan pembatasan tersebut akan berdampak pada perbaikan kualitas udara di Jakarta. Nantinya hal itu juga akan berdampak baik untuk kesehatan. Ia mengatakan dirinya secara bertahap akan mulai mempersulit tanda kutip mobil-mobil combustion, sehingga dengan demikian air quality Jakarta bisa lebih baik, sehingga keluarga kita akan mendadak air quality seperti di negara tetangga. Luhut menambahkan, pembatasan juga dapat mendorong pembelian mobil listrik ke depannya. Ia bahkan menargetkan 10% mobil di Indonesia pada 2030 mendatang adalah mobil listrik. Kendaraan listrik tidak hanya berbicara kendaraannya saja, tapi seluruh ekosistem pendukungnya. Kita mau 10% nanti populasi dari electric vehicle sudah terjadi di tahun 2030. Meski demikian, Luhut mengakui produksi mobil listrik tidak bisa cepat. Sekarang zaman terbuka ini, sekali kita buat polisi yang salah, anak cucu saya nanti akan kayak orang gimana namanya disumpah serapahin, saya nggak mau. Jadi kita membuat nih, tapi ujungnya memang buat kalian yang lebih muda, pengawasan itu harus penting. Dan dari si pemimpin sendiri ya jangan dia main-main dong, jangan ada konflik of interest. Jadi harus betul-betul ya sesuai dengan program pemerintah. Nah, Presiden sudah memberikan arahan yang jelas. Ya, udara Jakarta yang jorok ini coba, ya kan polusi itu hampir 45% karena apa? Sepeda motor. Ya. Hampir 60% itu karena mobil semua, artinya gabungan. Nah, jadi kalau kita ganti dengan mobil listrik, public transportation, sepeda motor, kita kasih insentif yang motor listrik, kan akan turun. Lah, akibat daripada polusi ini banyak kepada mungkin genetik, kita nggak tahu. Balik-balik lagi kepada tadi Lisa, polisi kita mengenai lithium baterai, mengenai tadi nikel ini dampaknya tuh panjang ini. Jadi jangan hanya lihat kantong kamu aja sesaat, oh gue rugi nih, kamu lupa polisi ini punya dampak yang sangat luas tadi. Menurut data yang didapat dari Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo, produksi salah satu merek mobil listrik bisa mencapai 1 tahun dari pembelian hingga unitnya didatangkan. Luhut mengatakan, tapi Pak Darmo bilang sama saya, sekarang kita masih kewalahan, karena seperti Hyundai Ioniq-nya, antrinya masih setahun, jadi waktu ke Cina sudah didorong, supaya produksinya lebih banyak lagi. Selain itu, untuk menggunakan motor listrik, Luhut mengingatkan PLN dan Indonesia Battery Corporation soal proyek penyediaan stasiun pengisian dan penggantian baterai-baterai yang diproduksi oleh IBC harusnya dapat digunakan oleh merek motor listrik. Artinya, ada standarisasi khusus yang bakal diterapkan. Upaya ini akan menjamin ketersediaan dari baterai mobil listrik di titik-titik yang dibutuhkan. Saat ini, kelihatan masyarakat khawatir terkait jarak tempuh, makanya jadi swab baterai ini tadi kira-kira bisa dilakukan di banyak tempat. Dan semua sama, sepeda motor apa semua bisa sama. Kebijakan Luhut tersebut dilakukan lantaran motor listrik sepi pembeli. Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia Muldoko, ia mengatakan Jumat lalu sepeda motor baru terjual 108 unit dari kuota 200.000 unit tahun ini. Kenapa ada keringanan dari pemerintah kok disambut seperti itu oleh masyarakat? Ini sedang dievaluasi.
Sepertinya masyarakat belum banyak tahu karena peraturan menterinya baru turun. Bandingkan dengan penjualan mobil listrik setelah subsidi. Pada bulan keempat, berdasarkan data Wholesale, penjualan mobil listrik di Indonesia mencapai 1.285 unit atau naik dari sebelumnya 1.112 unit. Dua mobil listrik yang mendapatkan subsidi penjualannya juga meningkat meski tidak terlalu signifikan dibandingkan bulan lalu. Hyundai Ioniq 5 misalnya, bila pada Maret terdistribusi sebanyak 592 unit, maka pada April jumlahnya menjadi 716 unit. Sementara Wuling RF yang pada Maret distribusinya 421 unit, pada April meningkat menjadi 450 unit. Pemerintah sudah memberikan program bantuan berupa potongan harga sebesar 7 juta rupiah per unit untuk sepeda motor yang memiliki TKDN minimal 40% dengan kuota sebesar 200.000 unit pada tahun 2023. Tapi syarat penerimanya KUR atau kredit usaha rakyat, penerima bantuan produktif usaha mikro, penerima bantuan subsidi upah, dan penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA. Untuk mengetahui konsumen tersebut memenuhi syarat, maka akan dilakukan pengecekan lewat NIK di situs Sisapira. Di sisi lain, pemerintah sudah memberikan subsidi terhadap pembelian mobil listrik baru per 1 April 2023. Subsidi yang dimaksud berupa insentif PPN yang berlaku pada Desember 2023. Lewat insentif, masyarakat yang mau membeli mobil listrik hanya perlu menanggung PPN sebesar 1% yang sudah diturunkan dari 11%. Baru ada dua mobil listrik yang mendapat insentif PPN, yakni Hyundai Ioniq 5 dan Wuling AirF. Berkat insentif itu, harga Hyundai Ioniq 5 dan Wuling AirF terpangkas bahkan hingga 70 jutaan. 65% share PDB, lapangan usaha yang berkaitan dengan kebijakan sektoral di kementerian lembaga seperti pertanian, perikanan, pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi pada sektor ekonomi negara tersebut membutuhkan intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah jangan hanya pada mobil listrik saja, akan tetapi juga pada sektor-sektor kerakyatan. Sementara itu, hasil riset Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menunjukkan sebanyak 80,77% masyarakat di internet menolak program subsidi mobil listrik dari pemerintah. Ada sejumlah alasan mereka menolak program ini. Riset dilakukan melalui pendekatan Big Data yang diambil pada media sosial Twitter periode 8-12 Mei 2023. Selama periode itu, INDEF menjaring 18.921 pembicara mengenai subsidi kendaraan listrik dari 15.139 akun Twitter. Dari 80% yang menolak, 32% diantaranya menilai program subsidi hanya menguntungkan segelintir pihak. Menurut warga, subsidi harusnya menyasar hidup banyak orang. Sementara dalam hal ini, pembelian mobil listrik dianggap tidak membutuhkan subsidi untuk pembelian mobil listrik baru dari pemerintah.